Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Wakil Rektor Universitas Indonesia, yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari DPR RI Komisi 10 yang hadir pada kesempatan ini, para pembicara atau narasumber yang jauh-jauh hadir. Saya tahu Pak Bupati Wakatobi, Pak Hugua, mau ke Wakatobi itu jauh sekali. Jadi disempatkan untuk datang ke sini. Alhamdulillah, begitu juga Bupati Bantaeng, ke sana juga jauh sekali. Dengan hadir di sini artinya revolusi mental itu penting, juga tidak kalah pentingnya juga kedatangan dari Bupati Batang, walaupun nggak terlalu jauh, tapi tetap memberikan semangat revolusi mental bahwa Jawa Tengah pun ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan revolusi mental. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua bisa berkumpul di sini. Ini satu kejadian yang buat saya luar biasa. Sebagai alumni UI 25 tahun yang lalu, setiap hari saya ada di fakultas sebelah. Jadi tadi waktu kesini memori saya kemudian berulang bahwa waduh, dulu saya setiap hari harus ke sini. Ternyata jauh juga ya, tapi kenapa dulu nggak terasa jauh? Karena mungkin semangatnya itu seperti yang dialami oleh adik-adik sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Bahwa bagaimana kita sebagai mahasiswa, mahasiswi ingin mempunyai pendidikan, kemudian berjuang memperoleh pendidikan tersebut, bersosialisasi, bertemu dengan semua teman-teman, sampai kemudian kita selalu hadir dan tiap hari memperjuangkan pendidikan itu supaya nantinya bisa memiliki masa depan. Jadi tentu saja saya sangat mengapresiasi kehadiran dari adik-adik sekalian ini, mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Indonesia, khususnya mungkin mahasiswa-mahasiswi Fakultas Psikologi yang pada kesempatan ini dengan antusias tadi seperti disampaikan oleh Ibu Dekan mau hadir di sini mendengarkan hal yang berkaitan dengan revolusi mental. Dan ini suatu kehormatan bagi saya bahwa diundang ke sini, kemudian berbicara di sini, karenanya ini merupakan salah satu atau baru sekali ini UI mengundang Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Pokja Revolusi Mental masuk kembali ke UI. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati serta adik-adik sekalian yang saya cintai. Tahun ini masyarakat ekonomi ASEAN resmi diberlakukan. Kawasan Indonesia tidak lagi hanya milik rakyat Indonesia. Persaingan perdagangan, produksi dan tenaga kerja terbuka lebar bagi siapa saja. Perhatian pemerintah tidak hanya kepada peningkatan infrastruktur, tapi juga yang paling penting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kedepan kita akan menghadapi jumlah rasio ketergantungan mencapai posisi yang rendah. Puncak terendah terjadi pada periode 2020 sampai 2035. Kita akan mendapatkan bonus demografi atau malah bahkan menjadi bencana demografis. Keuntungan jumlah angkatan produksi yang besar tidak lantas menjadikan Indonesia sebagai negara produktif. Kita akan mengalami bencana jika kualitas pendidikan, keterampilan dan etos kerja mereka rendah. BPS mencatat tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia yang hanya berjenjang SMP ke bawah mencapai 65%. Sekali lagi 65%. Tenaga kerja yang tergolong ahli sebagai lulusan perguruan tinggi bahkan belum mencapai 10%. Sekali lagi 10%.
tenaga kerja kita memiliki kompetensi, pengetahuan dan keterampilan yang rendah. Hal ini tentu saja berdampak pada produktivitas rendah dan daya saing lemah di tengah masyarakat global yang menuntut kualitas tenaga kerja yang excellent di bidangnya. Ternyata, secara nyata, lemahnya daya saing ini juga terasa pada dukungan IPTEK untuk bisa mengelola sumber daya alam kita secara efisien dan tepat guna. Dampak ini terlihat nyata pada Global Competitiveness Index Indonesia pada tahun 2015, yaitu turun ke posisi 37 yang sebelumnya posisinya 34 di dunia. Artinya apa? Ada satu PR besar yang kemudian harus menjadi PR kita bersama. Kenapa hal ini terjadi dan bagaimana solusinya? Itu nggak bisa kemudian hanya dibebankan kepada pemerintah, namun seluruh elemen masyarakat itu harus bahu-membahu bergotong royong untuk bisa membuat Indonesia itu kemudian bisa berkompetisi dengan era globalisasi yang sangat cepat berjalan, sehingga kemudian nanti jangan sampai kemudian kita tidak bisa antisipasi. Karena itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Dekan bahwa diharapkan laboratorium politik Fakultas Psikologi ini kemudian bisa menggodok hal-hal yang kemudian bisa disumbangkan kepada masa depan bangsa ini merupakan salah satu PR yang penting yang kemudian insya Allah memang bisa kemudian dipergunakan untuk membantu pemerintah dalam mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi global ini. Karena penting dalam membangun Indonesia bahwa ekonomi itu harus bisa kita seimbangkan sesuai dengan globalisasi, khususnya di masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah mulai terbuka ini. Kalau nggak kemudian kita dukung dengan kualitas sumber daya manusia yang produktif atau kemudian punya skill yang baik, tentu saja kita akan ketinggalan dengan negara-negara lain. Dalam usaha mencari solusi atas rendahnya kualitas tenaga kerja, hal yang paling penting adalah melalui pendidikan. Pemerintah berusaha untuk memberikan pendidikan yang layak bagi masyarakat Indonesia dari SD, SMP ke SMA. Bahkan kita atau kami pun berusaha untuk bisa membuat wajib belajar 12 tahun. Namun memang tidak mudah untuk melakukan hal itu. Masih banyak hal yang kemudian harus dibenahi. Banyak hal juga yang kemudian harus ikut berperan. Salah satunya adalah perguruan tinggi sangat berperan penting dalam mencetak angkatan kerja yang memiliki daya saing, pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja. Kelemahan yang perlu kita akui saat ini adanya rendahnya kemampuan inovasi, kesiapan teknologi, dan riset pendidikan tinggi, serta infrastruktur yang tidak menunjang. Dalam beberapa kali rapat atau diskusi yang saya lakukan, kemudian belum bisa menjadi satu pola berpikir kita untuk bisa mensinergikan apa tujuan dari kita melakukan inovasi IPTEK. Semuanya itu masih berpencar-pencar. Jadi kalau kemudian satu gagasan itu kemudian muncul dari satu lembaga atau organisasi atau perguruan tinggi, namun saya juga bingung kenapa kemudian gagasan ini kemudian tidak bisa terintegrasi dan bersinergi dengan perguruan tinggi lainnya. Sepertinya masih ada barrier atau lag di antara gagasan-gagasan itu sehingga bisa menjadi satu gagasan besar yang intinya adalah bagaimana masa depan bangsa ini kemudian bisa secara bergotong royong menyatukan gagasan ini menjadi satu tujuan yang bisa terimplementasi kepada masyarakat. Pemerintah terus berusaha membantu mengatasi masalah serta tantangan kita bersama melalui berbagai upaya, seperti memberikan beasiswa kepada 300.000 mahasiswa, peningkatan akreditasi, pembangunan infrastruktur, dan yang cukup memprihatinkan adalah peningkatan jumlah angka partisipasi kasar atau APK. Target kita dalam 5 tahun ke depan, kita bisa mencapai tingkat partisipasi 35%, walaupun sebenarnya nilai ini masih sangat rendah dibandingkan negara tetangga kita, Malaysia, yang telah mencapai 50%.
Pemerintah dan perguruan tinggi harus terus berkoordinasi dan membangun kerjasama dalam mensukseskan revolusi mental. Tujuan akhir dari gerakan revolusi mental adalah terbentuknya karakter bangsa yang berintegritas, beretos kerja positif, dan mau bergotong royong. Bangsa ini hanya bisa terbangun kalau kita mau melakukan segala sesuatu itu dengan bergotong royong. Dan itu sudah terbukti, karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 bahkan sampai berjuta-juta elemen bangsa ini mau bergotong royong dalam melakukan satu hal saja, saya meyakini bahwa kita itu akan mampu untuk bersaing, berkompetisi, dan menjadi bangsa yang besar yang memang bisa berkompetisi di era globalisasi. Namun kalau kemudian kita hanya mengedepankan ego kita masing-masing dan tidak mau bergotong royong, pasti kita akan membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga apa yang kita inginkan dalam membangun masa depan itu bisa tercapai. Jadi saya mengharapkan kepada perguruan tinggi khususnya Universitas Indonesia dapat berperan sebagai agen revolusi mental, menjadi pendorong perubahan pikiran, sikap dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kita punya modal yang sangat besar, penduduk kita itu besar. Namun salah satu hal yang harus dilakukan contohnya aja. Saat ini gerakan revolusi mental nasional itu punya tema yaitu bersih, tertib, dan melayani. Kenapa harus bersih? Karena sekarang ini terus terang aja masyarakat Indonesia itu masih buang sampah sembarangan. Nggak usah kemudian kita pisahkan antara sampah organik, sampah basah, sampah kering, dan lain-lain. Buang sampah aja masih sembarangan. Bayangkan, kalau kita yang ada di dalam ruangan ini semuanya membuang sampah di tempatnya saja, pasti ruangan ini akan lebih bersih daripada kemudian sebagian atau 1, 2, 3 orang dari kita buang sampah sembarangan. Namun bagaimana kemudian cara berpikir itu kemudian bisa berubah, tentu saja tidak mudah. Namun kalau tidak ada yang memulainya, pasti tidak akan pernah berjalan seperti yang kita inginkan. Contoh di gambar. Dulu waktu zaman saya pergi atau kuliah di UI 25 tahun yang lalu, itu semua orang kalau naik kereta apinya itu seperti itu. Ada yang gelantungan, ada yang di luar pintunya, ada yang di atas. Itu benar-benar kejadiannya seperti itu. Namun alhamdulillah akhir-akhir ini sepertinya sudah berubah, semuanya di dalam keretanya. Bahkan tadi saya pas datang ke sini saya lihat, ini kereta apa ya? Kok bisa nggak ada yang gelantungan-gelantungan atau di depan pintu keluar-keluar? Ternyata ini salah satu kereta yang menuju stasiun UI. Masih ada kan stasiun UI ya? Jadi saat saya berhenti tadi di depan pintu gerbang UI, saya, oh iya ini pesawat yang tadi saya, kereta api yang saya lihat waktu tadi saya di Lenteng Agung. Ternyata benar, berhentinya di sini, tapi bersih, teratur. Saya nggak tahu di dalamnya kayak apa karena saya belum pernah naik, tapi bersih ya. Nah, wah bagus, tepuk tangan. Karena dulu 25 tahun yang lalu ya seperti itu saya pernah naik. Jadi waduh keringetan. Ya mohon maaf saya harus tutupin hidung saya karena kanan kirinya semua pada keringetan kan. Kemudian teman-teman saya, ayo Puan kita pergi kemana gitu ya dulu ke Lenteng Agung. Berhenti di Lenteng Agung karena mau ketemu teman di Pancasila. Kita naik kereta aja biar cepet. Ada kalau nggak salah stasiun di dekat Pancasila itu masih ada ya. Nah bayangan 25 tahun yang lalu. Jadi saya ke situ. Balik lagi naik kereta lagi itu gitu, ada yang digelantungan di atas, belum lagi masuk ke stasiunnya itu tuh wah rebutan kan. Sekarang udah mulai rapi, teratur, nggak desek-desekan. Ini kenyataan, artinya apa? Mungkin saya nggak tahu, tapi sepertinya sih mudah-mudahan enggak. Jangan dibutuhkan waktu sampai 25 tahun untuk kemudian merubah pola hidup atau cara berpikir dengan perilaku sampai cuman mau
naik kereta api tertib aja itu sampai bertahun-tahun. Semoga enggak. Sepertinya ini enggak sampai 25 tahun lah. Udah teratur gini berapa tahun yang lalu? Kira-kira naik kereta. Berapa? 2010. Nah, berarti kan enggak sampai 25 tahun ya. Alhamdulillah kalau begitu. Kemudian tadi saya datang ke sini, saya tanya sama Prof Hamdi, Prof, balsem itu masih ada? Saya bilang gitu. Masih Bu, tapi namanya udah nggak balsem, namanya takor. Takor tuh apa Prof? Taman Korea. Oh mungkin bentuknya seperti di Korea. Ya enggak Bu, tetap warung juga. Oh gitu, iya. Tapi anak-anak seneng Bu, mahasiswa-mahasiswi seneng. Saya dulu sebentar-sebentar balsem, sebentar-sebentar balsem. Saya tadi bilang, Prof, balsem singkatannya apa ya? Saya takut salah nih. Balik semak-semak. Kalau sekarang kan dibilang balik semak-semak, pikirannya udah aneh-aneh. Padahal dulu enggak. Karena pohon-pohon semua rimbun, kemudian pedagang kaki limanya banyak, sampai kita tuh kalau ke situ emang jadi kayak berdesak-desakan di antara semak-semak dan pohon-pohon. Dan saya ingat sekali, dulu saya selalu pesennya itu bakso sama es tape. Masih ada nggak ya, Mbak? Es tape ketan itu ya. Tape ketan hitam pakai tape singkong. Waduh itu apa? Nah, dulu itu kayak nggak ada yang lebih nikmat dari makan di balsem. Es tape saya pergi ke food court, pergi ke manalah restoran. Wah nggak enak, yang paling enak balsem. Kata Prof Hamdi, iya Bu, soalnya makannya pakai binatang-binatang. Binatang apa Prof? Lalat. Tapi itu memori itu tetap ada di saya. Walaupun kemudian saya sudah jarang kembali lagi ke sini, tapi itu menurut saya salah satu revolusi mental yang dulu belum ada dikumandangkan. Namun menurut saya itu salah satu gerakan revolusi mental. Artinya dari balik semak-semak sekarang jadi takor, akhirnya diperbaiki. Tapi tetap bahwa pedagang-pedagangnya itu seperti itu, jualnya itu. Jadi memang revolusi mental itu juga nggak boleh kemudian menghilangkan kearifan lokal atau adat istiadat budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi bukan kita revolusi mental jadi sok modern atau pura-pura atau mau belaga modern. Bukan itu revolusi mental. Revolusi mental itu adalah kembali ke kearifan lokal, tapi kemudian perubahannya itu bisa terlihat secara signifikan dan diimplementasikan oleh masyarakat. Kalau kemudian ada yang menanyakan target revolusi mental itu berapa tahun sih Bu? Buat saya revolusi mental itu harus terus berjalan selama Republik Indonesia ini ada. Karena apa? Itu harus mengikuti perubahan zaman. Jadi nggak bisa kemudian ya kalau sekarang dari kereta api yang tadi gantungan, kereta apinya tetap begitu tapi bersih. Ya mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi kita udah punya kereta apa ya namanya? MRT lah atau LRT lah atau mungkin kereta api cepat kali yang kayak ada di Jepang atau kemudian ada di Cina atau ada di Singapura, yang nggak tahu. Artinya kan itu juga merupakan salah satu cara kita berpikir bahwa tetap harus bisa mengakomodir kepentingan publik dengan perubahan zaman, tapi tentu saja diperbaiki. Kalau dulunya mungkin stasiun-stasiun itu toiletnya mohon maaf kotor semua, sekarang kita udah mau. Saya dulu kalau naik kereta api, waduh saya empet. Jakarta, Jogja naik kereta api nggak pernah mau ke toilet. Bahkan kalau kemudian ke toilet beli dulu Aqua 1 botol, ituin dulu, beli Detol 1 botol, saya bersihin dulu kalau udah terpaksa. Tapi katanya sekarang saya juga udah lama nggak naik kereta api. Katanya sekarang enggak Bu, sekarang kalau Ibu mau naik kereta api udah lumayan kok Bu. Ibu bisa pergi ke toilet karena sekarang sudah ada petugas khusus yang kemudian membersihkan toilet di dalam kereta api supaya masyarakat kemudian tidak merasa canggung atau ragu kalau mau pergi ke toilet. Buat saya itu adalah salah satu gerakan revolusi mental. Bagaimana kemudian bola berpikir kita, toilet itu harusnya bersih, nggak boleh kotor. Jadi ada salah satu lembaga yang saya tanya,
Apa implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental yang dilakukan oleh Kementerian Bapak atau Ibu? Sekarang Bu, kita wajibkan bahwa semua toilet di rumah sakit, misalnya toilet di rumah sakit itu nggak boleh kotor. Kemudian harus dicek setiap 1 jam sehingga kemudian pasien atau pengunjung rumah sakit itu nggak merasa ragu untuk pergi atau masuk ke dalam toilet. Kenapa itu dinyatakan sebagai salah satu hal Gerakan Nasional Revolusi Mental atau revolusi mental? Dikatakan bahwa ya Bu, karena kami terus terang saja dulu memang mengakui bahwa semua toilet yang ada di sini semuanya kotor. Saya datang, saya lihat, ya udah kalau gitu saya mau lihat. Nggak tahu apa karena saya lagi datang atau memang bersih, tapi kebetulan bersih. Jadi saya pura-pura muter-muter lagi, saya balik lagi. Ternyata memang bersih. Jadi artinya itu bukan karena saya mau datang dibersihin menurut saya. Karena setelah saya muter-muter melihat peninjauan, saya pura-pura lewat lagi, ada orang yang bersih-bersihnya. Nah ini juga penting bahwa kita harus bisa melakukan hal-hal berkaitan dengan revolusi mental yang simpel-simpel. Kemudian ini juga contoh yang baik, salah satunya adalah bagaimana kemudian menyeberang di zebra cross, kemudian ada yang mendampingi, mengantar, atau tertib dalam antri. Indonesia ini untuk antri itu susahnya minta ampun. Karena sistemnya ini belum berjalan dengan baik. Kalau nggak paling depan, takutnya nggak dapet. Padahal kalau kemudian sudah ada sistemnya, yang ngantri itu pasti nantinya dapet juga apa yang mau diantriin. Tiket kek, atau karcis lah, atau apa. Ya tetap aja kita akan harusnya melakukan budaya antri itu sejak dini. Kemudian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, ada 5 asumsi mengenai perubahan sosial yang perlu kita catat. Pertama, perubahan sosial selalu mengandung kemungkinan konsekuensi yang menyenangkan, kemajuan, prestasi, hadiah, ganjaran, dan sebagainya. Ataupun yang tidak menyenangkan, stres, ketidaknyamanan, pengorbanan, dan lain-lain. Semua strategi intervensi perubahan harus mencoba memaksimalkan konsekuensi positif dan sebisa mungkin memitigasi konsekuensi negatif. Yang kedua, perubahan sosial harus dikomunikasikan atau disosialisasikan sehingga para pemangku kepentingan di seluruh republik ini mengerti mau kemana dan bagaimana arah perubahan tersebut. Jadi sosialisasi itu penting, jangan ujuk-ujuk kita paksa untuk melakukan sesuatu tapi kemudian orang tersebut tidak tahu mau melakukan apa atau bagaimana dan kenapa harus saya yang melakukan. Karena itu memang dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental pada tahun 2015 lalu kami itu kemudian melakukan sosialisasi dulu bahwa pemerintahan Pak Presiden Jokowi dan Pak Yusuf Kala itu mempunyai satu program yang dinamakan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Apa Gerakan Nasional Revolusi Mental? Ya, kemudian ada cara dan indikator serta bagaimana mengimplementasikan hal tersebut. Jadi pelakunya saya setuju seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Wakil Rektor, pelakunya kita. Kalau ditanya siapa, kita. Semua orang yang menamakan dirinya rakyat Indonesia lah pelaku-pelaku dari revolusi mental. Kemudian yang ketiga, lokus dari mana perubahan, misalnya individual, kelompok, komunitas dan naik sampai ke level masyarakat dan negara harus diidentifikasikan dengan jelas sehingga mereka tahu dan paham harus apa atau hal apa yang harus mereka lakukan. Yang keempat, identifikasi ini akan berkaitan dengan strategi apa kampanyenya, bagaimana persuasinya, bagaimana sosial marketingnya, apakah ini gerakan sosial, apakah ini perubahan organisasi, penggunaan media sosial, kesenian, perundang-undangan dan sebagainya yang akan digunakan sebagai tools untuk perubahan sosial tersebut. Yang kelima, peran pemimpin, leader dan leadership dan pelopor atau agen perubahan menjadi change agent menjadi penting supaya perubahan bisa dimulai dan dijaga keberlangsungannya. Karena nggak mungkin pemimpin itu kemudian hanya memerintahkan namun dirinya sendiri itu tidak mau mencontohkan perilaku seperti apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya,
apa yang harus dilakukan, kemudian monitoring dan evaluasinya seperti apa, targetnya, kapan bisa terjadi atau tidak terjadi. Kalaupun tidak bisa dilakukan, kenapa itu tidak bisa dilakukan? Dengan mengacu kepada 5 hal di atas yang tadi saya sampaikan, maka saya melihat ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh Universitas Indonesia untuk berpartisipasi dalam mensukseskan gerakan nasional revolusi mental. Dan tentu saja saya menunggu apa yang bisa universitas sumbangkan untuk mensukseskan gerakan nasional revolusi mental ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian, revolusi mental bukanlah pekerjaan 1-2 hari, melainkan sebuah program nasional jangka panjang dan terus-menerus. Revolusi mental harus menjadi gerakan segenap rakyat dan bangsa Indonesia. Revolusi mental melalui gerakan hidup baru akan menghidupkan kembali dan menggelorakan idealisme sebagai sebuah bangsa, menggelorakan kembali rasa keikhlasan dan gotong royong sesama anak bangsa, menjaga gelora api cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam setiap jiwa dan kalbu rakyat Indonesia. Saya memiliki keyakinan apabila kita dapat menjalankan gerakan nasional revolusi mental ini dengan sepenuh hati, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang berkarakter, bangsa yang besar, disegani oleh bangsa-bangsa lain, dan tentu saja kita akan menunjukkan siapa jati diri kita sebagai rakyat Indonesia. Dan dengan demikian, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kemajuan dan daya saing bangsa kita akan dapat mengejar kemajuan yang telah dicapai bangsa-bangsa lain. Kenapa kita kemudian sepertinya sebagai bangsa besar kemudian tidak dianggap lebih oleh bangsa-bangsa lain, padahal mereka melihat kita adalah suatu potensi yang sangat besar dan luas yang harus diwaspadai, karena kadangkala kita tidak mau atau pura-pura tidak mau menunjukkan bahwa kita ini bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Kita sepertinya terlena bahwa melihat negara lain, mereka itu sepertinya terlihat lebih hebat daripada kita. Padahal sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, kita harusnya bangga dan yakin bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, berdaulat, mandiri, dan tentu saja disegani oleh bangsa-bangsa lain. Karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adik-adik yang saya cintai, bahwa saya harapkan melalui acara ini, kesempatan ini, saya berharap bahwa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia bisa memberikan sumbangsih yang besar dan menunjukkan apa revolusi mental yang akan dilakukan oleh Fakultas Psikologi bersama-sama dengan pemerintah dan seluruh elemen bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.